Halo semua, perkenalkan nama saya Septina Juwita Manurung dengan NPM 25313015 dari kelas TI 25A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kombinatorik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Sekarang, mari kita pelajari apa itu kombinatorik. Secara definisi, kombinatorik adalah cabang ilmu yang mempelajari cara menghitung jumlah susunan, pemilihan, dan struktur diskrit. Fokus utamanya terletak pada 3 hal. Pertama, mengenai penghitungan sistematis. Kedua, analisis struktur diskrit. Dan ketiga, prinsip dasar yang memungkinkan perumusan rumus. Tujuan dari mempelajari kombinatorik ini adalah untuk memformalkan teknik penghitungan baik untuk masalah diskrit maupun aplikasi di dunia komputer. Nah, setelah memahami definisinya, mari kita lanjut ke pembahasan mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah dasar menghitung. Secara garis besar, terdapat 2 aturan utama dalam kombinatorik. Pertama, yaitu kaidah penjumlahan. Aturan ini digunakan jika kita menghadapi pilihan A atau B yang bersifat saling eksklusif. Artinya, kita hanya bisa memilih salah satu sehingga total cara yang tersedia adalah jumlah dari pilihan A ditambah jumlah pilihan B. Kedua, kaidah perkalian. Aturan ini berlaku untuk proses yang berurutan dengan langkah-langkah independen. Di sini, total cara didapatkan dari hasil perkalian banyaknya pilihan pada setiap langkah yang ada. Sebagai gambaran sederhana, bayangkan kita ingin memilih rute perjalanan. Ini biasanya menggunakan kaidah penjumlahan. Sedangkan untuk kasus seperti membuat password 3 karakter, kita menggunakan kaidah perkalian. Untuk memperjelas pemahaman kita mengenai konsep-konsep dasar tadi, mari kita lihat bagaimana implementasinya dalam studi kasus atau materi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktorial, yang dinotasikan dengan tanda seru atau n faktorial. Secara definisi, faktorial dari n adalah hasil perkalian n dikalikan n kurang 1, dan seterusnya sampai dikalikan 1. Untuk nilai n yang lebih besar atau sama dengan 1, dengan nilai 0 faktorial ditetapkan sama dengan 1. Beberapa sifat penting dari faktorial yang perlu kita ketahui adalah: pertama, n faktorial sama dengan n dikalikan n kurang 1 faktorial. Kedua, faktorial sangat krusial digunakan dalam perhitungan, permutasi, dan kombinasi. Dan ketiga, faktorial memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat. Sebagai contoh sederhana, 5 faktorial atau 5 faktorial sama dengan 120, yang merepresentasikan jumlah cara untuk menyusun objek yang berbeda. Setelah memahami konsep faktorial ini, sekarang kita siap untuk masuk ke pembahasan utama yang lebih kompleks, yaitu mengenai permutasi. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Kunci utama untuk membedakannya adalah pada aspek urutan. Pertama yaitu permutasi, di mana urutan sangat penting. Rumus untuk permutasi tanpa pengulangan adalah P n, R sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Dengan contoh susunan 3 dari 5 elemen menghasilkan nilai 5 permutasi 3 sama dengan 60. Kedua, yaitu kombinasi, di mana urutan tidak penting. Rumusnya adalah C n, R sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n kurang r faktorial. Dengan contoh memilih 3 anggota dari 5 menghasilkan nilai 10. Jadi, sekali lagi, perbedaan kuncinya adalah permutasi mempertimbangkan urutan, sedangkan kombinasi tidak. Setelah memahami perbedaan mendasar antara keduanya, mari kita lihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam bentuk teorema matematika. Materi selanjutnya adalah teorema binomial. Rumusnya adalah A ditambah B dipangkatkan N sama dengan sigma untuk K sama dengan 0 sampai N. Dari kombinasi N dan K,
dikali A pangkat N kurang K dikali B pangkat K. Secara interpretasi kombinatorik, kombinasi N dan K berfungsi untuk menghitung cara memilih K elemen dari N yang muncul sebagai koefisien dalam ekspansi aljabar tersebut. Adapun aplikasinya mencakup probabilitas diskrit, analisis algoritma, hingga identitas aljabar. Tadi kita sudah melihat penerapan dalam teorema, sekarang mari kita lihat bagaimana kombinatorik ini sangat krusial dalam dunia teknik informatika yang sesungguhnya. Dalam bidang teknik informatika, kombinatorik memiliki peran yang sangat vital. Mari kita lihat 3 contoh aplikasinya. Pertama, ada keamanan data. Kita menggunakan kombinatorik untuk melakukan analisis ruang kunci, menentukan jumlah kemungkinan kata sandi, serta mendesain protokol kriptografi yang aman. Kedua, jaringan. Digunakan untuk perhitungan jalur, pengujian topologi jaringan, dan penjadwalan sumber daya dengan bantuan kombinatorial counting dan teori graf. Ketiga, algoritma. Kombinatorik membantu kita dalam analisis kompleksitas, menentukan jumlah kasus input, dan melakukan optimasi brute force untuk memperkirakan skala masalah yang akan dihadapi sistem. Setelah melihat bagaimana peran nyatanya di bidang kita, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh estimasi kekuatan kata sandi. Bayangkan jika kita membuat kata sandi dengan panjang 8 karakter yang terdiri dari kombinasi 26 huruf dan 10 angka. Maka, total kemungkinannya adalah 36 dipangkatkan 8. Kombinatorik di sini memberikan kita pendekatan yang sangat cepat untuk menghitung seberapa luas ruang kunci tersebut dan menilai tingkat keamanannya. Sebagai tip praktis, semakin panjang karakter yang kita gunakan ditambah dengan variasi simbol, maka kompleksitas keamanan akun kita akan meningkat secara eksponensial. Nah, setelah kita melihat contoh nyata dalam keamanan digital, mari kita tutup pembahasan ini dengan kesimpulan dari seluruh materi yang telah kita pelajari. Sebagai kesimpulan dari presentasi hari ini, kombinatorik menyediakan alat formal yang penting untuk menghitung susunan dan pemilihan dalam sistem diskrit. Inti dari materi ini mencakup kaidah penjumlahan, perkalian, faktorial, permutasi, kombinasi, dan teorema binominal. Penerapan nyata dari materi ini dalam kriptografi, jaringan, dan analisis algoritma sangat penting bagi kita di bidang teknik informatika. Demikian presentasi saya mengenai kombinatorik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.